suamiku pulang jam berapa tadi malam? Enggak, Mbak. Don, saya balik dulu ke hotel. Biar saya naik taksi aja. Mau ngapain pakai taksi? Kamu anterin dia juga nggak masalah buat saya nggak akan halang-halangi. Mau temenin dia tidur juga nggak masalah buat saya. Kamu nggak mendadak nyusul kemari tanpa alasan. Oh jelas, saya kesini mau nanya soal perkembangan rencana kamu buka bengkel. Gimana? Jadi nggak? Bukanya di mana? Nggak, saya berubah pikiran. Oh, jadi kamu mau kerja di Australia? Iya, saya bersedia, saya bekerja di Australia. Iya, lebih baik kamu batalkan. Kalau kamu masih menghargai pendapat saya. Kalau kamu masih menganggap saya suami kamu. Pikir aja sendiri. Apa kamu itu masih pantas disebut sebagai seorang suami? Papa tahu betul watak kamu. Kalau bukan ada masalah lain, kamu tidak akan menerima pekerjaan ini. Apalagi Nova yang menawarkannya kepada kamu. Reno, kita pernah mengalami saat-saat yang paling sulit. Kamu sendiri mengalami betapa pedihnya situasi yang kamu hadapi saat itu. Papa mengharap luka hatimu yang sangat dalam itu jangan terulang kepada Jingga, cucuku. Gimana? Nanti malam jam 8, Ivan nungguin kita di rumahnya. Tapi kalau kamu nggak bisa, nggak apa-apa. Nanti kita bisa bikin janji lagi. Oh enggak, saya bisa kok. Bilang sama dia, nanti malam kita ke sana. Kamu bikin janji sama dia, kita ketemu dia. Kamu ke rumah saya nanti malam ya. Kenapa bukan kamu yang menjemput Nova kemari, Reno? Kenapa sih, Pak? Doni masih di Jogja, juga nggak ada yang jagain, saya repot. Kamu keberatan kalau jemput saya, Nov? Nggak apa-apa. Nanti malam saya jam 7 ke rumah kamu ya. Ada lagi yang mau kamu bicarakan di sini? Nggak ada. Saya mau menyelesaikan urusan saya di belakang. Permisi. Nov. Ini soal kerjaannya. Dengar baik-baik. Kalau nanti kamu sudah kenalkan saya kepada teman lamamu yang namanya Ivan itu, jangan pernah kamu berpikir di otakmu kalau saya akan sembah sujud untuk berterima kasih dengan kamu. Tidak akan pernah saya lakukan. Ren. Papa, dengar dulu. Saya mau masalahnya jelas dari awal. Saya nggak mau belakangan nggak enak. Saya nggak suka itu. Nova, perempuan ini, apa yang dia lakukan sama saya saat ini bukan hutang budi. Dia harus tahu itu. Tidak ada artinya dibanding dengan penderitaan saya dengan almarhumah mama waktu itu. Tapi Kamu ngerti, Reno. Papa? Kalau kamu nggak setuju dengan jalan pikiran saya, kamu ngomong aja sekarang. Kita lupakan Australia, kita lupakan Ivan. Gimana? Enggak, saya ngerti kok. Saya ngerti sekali kalau kesalahan saya di waktu dulu sangat sulit untuk dilupakan. Bagus kalau kamu sadar. Mama jangan sedih. Mama nangis ya. Ren, sampai kapan kamu akan menyiksa perasaan Nova? Papa tahu berapa lama saya dan Mama menderita gara-gara perempuan sialan itu. Iya, tapi kamu tidak bisa menimpakan seluruh kesalahan itu kepada Nova. Papa juga menanggung kesalahan yang sama, Ren. Jelas, Pak. Jelas sekali. Papa juga menanggung kesalahan yang sama dengan dia. Tapi jangan dikira saya akan dengan mudah memaafkan semua kesalahan itu. Gak akan mudah, Pak. Jingga? Jingga? Sayang, pulang yuk. Jingga? Jingga? Sayang, pulang yuk. Mah, nenek nangis, Mah. Jingga, kamu nggak boleh panggil dia nenek. Neneknya Jingga udah meninggal, ya. Panggil dia Tante Nova. Ya. Apa?
Tante Nova. Apa? Lihat aku. Tante Nova. Oke deh, pintar. Pamit sama kakek, Jingga mau pulang kayak bilang. Jingga mau pulang, Kek. Ya, nanti kalau datang lagi, kakek ajak ke kebun binatang. Ayo, di kebun binatang ada apa? Ada ular, ada singa, ada buaya, ada gajah, ya? Pak, ingetin sama Nova, ntar malam jangan lupa ke rumah saya. Hmm. Makasih ya, Pak ya. Ya, Yuk, udah Papa. hati-hati di jalan. Iya. Reno. Hingga. Kau benci sama Tante Nova ya? Siapa bilang begitu, Jingga? Kau kenapa benci sama Tante Nova? Susah untuk dimengerti, sayang. Kau masih terlalu kecil. Udahlah, kamu gak usah nanya-nanya soal Tante Nova ya, tanya yang lain aja. Kapan Papa pulang? Papa masih ada urusan di Jogja. Kenapa kita nggak pulang sama Papa? Karena urusan Mama dan Papa itu berbeda, sayang. Mama marah sama Papa ya? Jingga, jangan nanya terus. Ya? Kenapa marah sama Papa? Jingga, Mama lagi nyetir. Mama perlu konsentrasi. Mama bilang kalau Jingga nggak tahu, pasti nanya. Jangan nanya yang aneh-aneh dong, Jingga. Tentu saja kamu harus tanya kalau kamu nggak tahu. Tapi kamu juga harus tahu. Nggak setiap pertanyaan bisa dijawab dengan gampang. Nggak setiap pertanyaan punya jawaban yang bisa dijelaskan dengan mudah. Bahkan kadang-kadang ada pertanyaan yang nggak ada jawabannya. Mama sendiri suka bingung. Terlalu banyak masalah yang harus Mama hadapin. Satu belum selesai udah muncul lagi. Terus begitu. Nggak ada henti-hentinya. Kepala Mama sakit. Bisa pecah lama-lama kepala Mama. Semuanya campur aduk. Seperti benang kusut yang gak bisa diperbaikin lagi. Mama gak sanggup. Gak sanggup lagi. Mama nangis ya? Gak. Mama baik-baik aja. Mama sedih ya? Gak. Mama marah sama Jingga. Enggak, Jingga. Sayang, Mama nggak marah sama Jingga. Mama nggak marah sama siapa-siapa. Mama cuma marah sama diri Mama sendiri. Jingga nggak salah. Jingga nggak salah apa-apa, sayang.
Kapan lu nyampe? Barusan. Saya naik pesawat pagi. Ya, saya ingin membereskan semua urusan di sini. Syarat yang diminta oleh bank sudah saya siapkan. Kita tinggal mengajukannya aja. Saya akan kenalkan kamu dengan teman-teman yang tempo hari kita bicarakan. Karena saya cuma bisa bantu sebatas itu. Dan saya nggak mau terlibat lebih jauh lagi. Maksud kamu? Bukannya kamu kemarin bilang kita akan mengelola bengkel ini sama-sama? Tadinya memang begitu. Sekarang saya berubah pikiran. Kenapa? Saya juga nggak ngerti. Kalau saya ikut mengelola bengkel, apa fungsi saya? Saya nggak punya pengalaman bisnis, nggak ada bakat untuk usaha. Kalau saya terlibat terlalu jauh, saya takut malah semuanya akan jadi berantakan. Kamu berubah pikiran karena masalah Reno? Iya, itu juga salah satu di antaranya. Itu cuma salah paham, Len. Kita bisa meyakinkan Reno kalau kita tidak melakukan apa-apa. Dan tidak terjadi sesuatu di antara kita. Kamu yakin? Kamu yakin gak ada sesuatu yang terjadi di antara kita? Kita memang gak melakukan apa-apa. Tapi, apa benar gak ada sesuatu yang terjadi di antara kita? Enggak. Dan kita sudah kenal lama, Len. Kalau kadang-kadang muncul perasaan yang tidak kita kehendaki, saya yakin kita bisa mengatasinya. Siapa yang bisa menjamin? Saya atau kamu? Kejadian di Jogja itu sudah lebih dari cukup untuk menyadarkan saya bahwa sesuatu yang lebih jauh itu pasti terjadi di antara kita. Itu hanya soal waktu. Oke, saya mandi dulu. Habis itu kamu langsung antar saya ke rumah sakit. Kamu sakit? Saya ingin kita selesaikan masalah kita dan istrimu. Sekarang juga. Sayang, itu pasti Tante Nova. Suruh tunggu sebentar aja, ya? Mwah. Deh, Tante. Masuk, Tante. Enggak, Tante nunggu di sini aja ya. Tapi disuruh Mama tunggu sebentar. Enggak apa-apa, Tante tunggu di sini aja, ya. Tante udah gak nangis. Siapa yang nangis? Tante gak sedih lagi. Memang Jingga pernah lihat Tante sedih ya? Enggak sayang, sekarang Tante nggak sedih. Jingga gimana? Jingga pernah ngerasa sedih atau enggak? Kalau Papa berantem sama Mama. Jingga? Perlu bawa ijazah sama referensi nggak? Sebaiknya sih dibawa aja, kan nggak ada salahnya. Takut-takut kalau nanti dia nanyain. Oke, yuk jalan. Bisa yuk? Yuk. Ya. Dia mau Papa. Diam kamu ah. Nov berangkat Nov. Nov genang berangkat sana. Tunggu. Tunggu dulu, Ren. Tunggu dulu. Mau ngapain kamu mau tarik ke rumah saya? Emang ada hotel apa di Jakarta? Dengar dulu. Saya dan Lena mau bicara. Nggak perlu dibicarakan lagi. Nggak, tunggu dulu, Ren. Nggak diam. Kamu nggak usah kalap seperti itu, Reno. Nih, baca ini. Kamu sudah menuduh saya dan Lena berbuat yang tidak-tidak. Tapi kamu sama sekali tidak memberi kesempatan saya dan Lena untuk membela diri. Baca dulu ini. Itu surat keterangan dokter yang menyatakan kalau Lena masih perawan. Jadi nggak mungkin saya bikin macam-macam dengan Lena. Ah, bullshit. Kamu pikir saya perempuan goblok apa?
Saya bisa kerja sama dengan 100 dokter untuk bikin satu slot seperti kayak gini. Jadi bos saya hanya bullshit omong kosong kamu aja. Reno, tunggu. Jalan, Pak. Reno! 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 Don, kelihatannya istri kamu memang lagi stres. Sini ke papa, sini ke papa, Jingga. Papa, papa, papa. Van, sorry terlambat ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Itu Reno yang aku ceritakan. Jingga, diam ah, Jingga. Ren, kenalin Ivan. Sini jengganya sama Tante Nova ya. Yuk, sini sayang. Malam, Mas. Jangan panggil Mas, panggil saja Ivan. Reno. Ini kenapa? Kau nangis? Siapa namanya? Jingga, aduh. Jingga ditanya sama Om sayang. Mau digendong sama Om? Aduh. Hah? Gak mau? Belum kenal kali. Silakan. Silakan duduk. Maaf. Jam 8:30 saya ada janji sama orang. Kita langsung saja bicarakan soal pekerjaan yang mungkin Nova sudah jelaskan. Oh ya, kalian mau minum apa? Nggak usah, Mas. Terima kasih, nanti aja. Oke, begini. Nah, gitu dong. Saya ada bisnis kecil-kecilan di Perth. Ya, bisnis hotel dan restoran, masakan Padang. Dan saya butuh seseorang yang bisa mengurusi pembukuan. Kata Nova, kamu lulusan akuntansi. Saya bawa ijazahnya, Mas. Nggak usah, nanti saja. Kita bicarakan dulu soal teknis. Keberangkatan kamu ke Australia, semua saya yang urus. Selain bekerja di sana, kamu juga saya masukkan ke dalam semacam kursus singkat bahasa Inggris. Karena visa kamu student. Ya mungkin 4 atau 5 tahun kamu bisa menjemput Jingga. Maksudnya? Maksudnya bagaimana? Enggak, tadi kan Mas bilang dalam waktu 4 sampai 5 tahun saya baru bisa menjemput Jingga, gitu. Maksudnya apa? Oh, itu. Maaf. Mungkin saya lupa menjelaskan pada Nova karena saya pikir kamu belum menikah, apalagi sudah punya anak. Memang ada satu syarat yang cukup berat. Dan kalau kamu menolak tawaran ini, saya bisa mengerti. Kamu berangkat ke Australia itu sendirian. Sendirian, Mas. Saya berangkat ke Australia sendirian tanpa anak saya, gitu. Udah, diam. Kita pulang, kita ke Papa Jingga ya. Dan kamu harus lihat nih. Saya nggak ngerti dia dari mana dapat ide konyol seperti ini. Hah? Semua sudah saya bicarakan, Fir. Bukan cuma setuju. Mereka mendukung sekali kok. Malahan mereka loh yang terus-terusan nelfon nanyain kapan realisasinya. Len, lihat Len. Masalah dana, oh kamu gak usah khawatir. Sudah siap semuanya. Tinggal kamu bicarakan saja sama Doni. Ya, tunggu sebentar. Don, Len, kamu tahu nggak? Kalau cuma Chaplin yang bisa bikin saya ketawa kayak gini.
Ah, kamu dapat di mana VCD-nya? Hah? Don, kapan kau mau ketemu sama Vira? Kamu beli di mana VCD ini? Saya cari-cari kok nggak ada. Hah? Di Glodok. Kapan kau mau ketemu sama dia? Di mana? Di kaki lima atau di toko yang lengkap? Don, saya serius. Kapan kau mau ketemu sama Vira? Saya udah cari-cari pernah keliling Glodok nggak ada tapi nggak ada. Saya udah cari di kaki lima, di toko yang lengkap nggak pernah saya dapetin VCD Chaplin kayak gini. Oke, Vir, saya akan waktu sama Doni. Nanti saya hubungi lagi ya. Oke, yuk. Don, Vira dengan senang hati mau bantuin kamu. Kamu udah kenal kan sama Vira? Dia orangnya baik, supel, malah lebih pintar ngomong dibanding saya. Dulu dia pernah lama jadi PR, tau gak? Kok dimatikan? Saya serius, Don. Loh, saya juga lagi nonton serius. Pikir saya bercanda. Nih, kamu bawa aja semuanya. Dan kamu bisa setel sepuasnya di rumah kamu. Tapi denger dulu dong kalau saya bicara. Ya oke, saya ngerti ini udah malam. Don, Vira tuh mau bantuin kamu. Saya pergi dulu ya. Don! Itu VCD kamu simpan aja ya. Saya suka sih, tapi saya bisa cari sendiri. Doni, tunggu! Saya nggak bisa bantu kamu lagi, Don. Bukannya saya nggak mau, tapi kamu harus ngerti, Saya Don. ngerti. Tapi bukan begini caranya. Cara apa? Siapa yang punya ide buka bengkel? Bukan saya. Kamu. Kamu yang berhasil meyakinkan saya. Saya nggak peduli ribut dengan Heru. Reno mencak-mencak sampai Jingga terbawa-bawa. Karena apa? Karena kamu berhasil mengembalikan rasa percaya diri saya. Semangat hidup saya. Tapi sekarang... Saya udah nggak sanggup lagi, Don. Dicurigai dan dituduh dari sana-sini seolah-olah saya ini pelacur. Sekarang setelah saya terlibat segini jauh, kamu mau lari? Mau melepaskan tanggung jawab sama Vira? Tapi daya tahan saya terbatas. Daya tahan saya juga terbatas. Saya hampir nggak tahan ribut sama Heru. Reno harus melihat Jingga menangis, melihat saya bertengkar dia nggak pernah lihat sebelumnya. Kamu pikir saya nggak punya perasaan? Saya bertahan sampai sekarang karena saya yakin kalau semuanya bakal beres. Justru karena saya nggak mau soal ini berkepanjangan, makanya saya minta bantuan sama Vira. Lupain Vira, lupain bengkel, lupain semuanya. Biar saya anterin, Don. Nggak perlu. Nanti kita bicarakan lagi di dalam. Apalagi yang mau dibicarakan? Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Selesai. Tapi di sini susah cari taksi. Memangnya kenapa? Kamu pikir karena saya pincang, saya nggak bisa jalan? Saya masih sanggup pulang jalan kaki. Kalau gitu saya ikut. Don! Jangan bertindak seperti bayi. Kalau persoalan kita selesai dengan cara seperti ini, saya akan ikut kemanapun kamu pergi. Terima kasih atas semua kebaikanmu, Lena. Kalau sekarang kamu nggak mau bantu saya nggak salahkan kamu. Kamu nyerah karena kamu sudah tidak tahan lagi ngadepin semua ini, kan? Itu bukan kesalahan. Itu kelemahan. Kamu aja ya besok yang telepon Ivan ya. Kamu bilang sama dia terima kasih atas tawarannya. Tapi saya yakin banget kamu tahu jawaban saya apa. Iya, saya juga pasti punya jawaban yang sama kalau jadi kamu. Walaupun ditawarin kerja di luar negeri dengan gaji lumayan, nggak mungkinlah saya ninggalin Jingga begitu saja. Makasih ya kamu udah anterin saya. Sama-sama. Kamu langsung pulang kan? Iya. Ya udah pulang Gi, udah malam. Papa juga pasti nungguin kamu. Yuk, yang yuk, turun yuk. Makasih ya Pak ya. Ya. Yuk, yuk, yuk. Aduh, bobok lagi ya.
sih, Ma? Bobo, bobo ya. Papa mana, Ma? Papa lagi sibuk. Kamu bobo lagi deh, udah malam ya. Nanti kalau papa pulang, mama bangunin Jingga. Sekarang tidur lagi ya. Belum tidur. Sudah jam 1 nih. Kamu nggak mau nanya? Kenapa larut malam ini saya baru pulang? Kenapa? Dari rumah Lena. Kamu nggak terkejut? Hah? Kamu mesti terkejut dong. Kamu mestinya histeris, teriak-teriak seperti orang kesetanan. Bikin apa saya di rumah Lena malam-malam begini? Biar saya jelaskan ya. Saya dan Lena duduk sama-sama santai nonton VCD sambil minum-minum, tuh kita ribut-ribut soal bikin bengkel. Kenapa? Kamu nggak percaya? Nggak mungkin memang kita duduk minum-minum sambil nonton VCD tapi nggak naik keranjang. Dengar Ren ya? Ren, dengar dulu kalau saya ngomong. Saya mau kasih tahu satu hal sama kamu. Terserah kamu mau percaya atau tidak, saya nggak peduli. Kamu mau tahu pendapat saya? Kenapa akhir-akhir ini tingkah laku kamu seperti orang kesurupan? Karena memang kamu pengen seperti itu. Saya tahu kecemburuanmu sama Lena tuh alasan yang dicari-cari. Sebetulnya kamu sudah tidak tahan kan hidup dengan saya? Karena nggak ada lagi yang kamu harapkan dari saya. Ya kan? Jadi mulai sekarang saya nggak peduli lagi. Kamu tahu kenapa? Karena apapun alasan saya itu nggak bakal ada gunanya. Tapi tunggu dulu. Satu hal lagi ya. Soal bengkel yang mau saya buka sama Lena, habis sudah. Lena sudah nyerah untuk bantu saya. Jadi selesai semuanya. Saya nggak bisa ikut rally lagi. Saya bahkan nggak bisa buka bengkel. Saya juga nggak bisa memuaskan kamu. Jadi apa lagi yang kamu harapkan dari saya? Sudah ada semua alasan untuk kamu campakan saya. Jadi tunggu apa lagi? Puas? Mau kemana? Apa memang? Kalau saya mau ke diskotik, saya mau minum-minum, saya mau cari pelacur, apa bedanya? Sempit sekali jalan pikiran kamu. Karena saya nggak punya peluang, makanya sempit. Buka bengkel kamu bilang bukan peluang. Saya nggak mau bicarakan itu ya. Tapi saya mau membicarakannya. Nggak ada lagi yang perlu dibicarakan ya. Masih banyak yang harus dibicarakan, Doni. Apa? Kasih saya satu contoh. Apa yang pantas dibicarakan? Ya rencana kamu buka bengkel? Lena sudah nggak jadi ikut, jadi percuma. Lena. Kenapa sih kamu harus tergantung sama dia? Kenapa? Hah? Lihat. Modal.
Hah? Persentase? Penyusutan laba kotor? Mana saya ngerti persetan dengan angka-angka ini. Kalau saya mengerti, saya nggak akan ajak-ajak Lena. Dari dulu saya sudah buka bengkel. Saya ini Pirelli, yang saya ngerti cuma mobil, gas, pelek, gearbox. Bisnis saya nggak ngerti. Saya tahu. Kenapa ditanya? Yang saya tanya bukannya itu. Yang saya tanya kenapa kamu tergantung sekali sama dia. Emangnya nggak ada orang lain apa yang ngerti bisnis kecuali dia? Siapa kalau bukan Lena? Lena sudah telepon Vira untuk bantu saya. Masalahnya saya cuma kenal muka dengan Vira. Saya nggak percaya dengan Vira. Saya terlalu tolol untuk mengerti angka-angka itu. Yang saya butuhkan bukan hanya orang mengerti bisnis, tapi juga saya percaya dengan orang itu. Kalau kamu nggak keberatan, saya akan mengajukan seseorang yang mungkin bisa memenuhi syarat untuk kamu. Saya nggak keberatan. Siapa? Saya. Kamu. Kenapa? Kamu ragu? Doni, kamu harus ingat dong, kalau saya ini dari keluarga pedagang. Saya punya naluri bisnis cukup baik. Saya punya bakat ini dari zaman dulu, turun-temurun dari keluarga saya. Kamu juga harus ingat kalau saya ini sarjana akuntansi. Oke, saya nggak ngerti mobil, saya nggak ngerti bengkel. Tapi saya ngerti keuangan, saya ngerti manajemen. Tapi kamu bilang lagi itu kamu mau kerja. Kamu pikir buka bengkel bukan pekerjaan? Nggak yang tawaran ke Australia? Nggak penting buat saya. Lebih penting buat saya kalau kita bisa bekerja sama-sama. Kita bisa buka bengkel sama-sama. Kamu serius? Iya. Saya akan pelajari proposalnya. Terus kita temui penanam modal. Habis itu kita ajukan pinjaman ke bank. Gimana? Gimana, Don? Kamu udah pikirin namanya apa? Belum. Belum kepikiran sih sama saya. Memang benar sih harus kita kasih nama, tapi... apa ya namanya ya? Kamu ada ide nggak? Oke, thank you. Hei, lihat aku bawa apa? Permen. Ini buat kamu. Siapa? Ya. Hah? Mana? Gimana, Don? Ini. Hmm? Ini luar biasa. Ini jauh lebih hebat daripada perkiraan saya. Ah, kalau muji suka kelewatan, biasa aja dong. Siapa yang muji? Saya nggak pernah muji. Kecuali memang itu pantas untuk dipuji. Aduh, gombal kamu ah. Don, Pak Burhan bilang mobilnya mau diservis yang itu. Siap. Ren, saya benar-benar merasa seperti menemukan dunia saya yang dulu hilang. Terima kasih. Kok terlalu hebat ya? Siapa yang bilang? Mama. Oh ya? Kamu mau lihat apa aku benar-benar hebat? Ayo. Kita sudah ketinggalan 1 jam 20 menit. Jadi kita harus susul. Siap-siap. Go. 100 meter belok kanan. Ya, 50 meter kiri lagi. Pas. Ke kanan 45 derajat.
Jalan lurus lagi. Terus ke kiri. Awas, kanan, kanan, kanan. Awas kubangan. Ya, ya. Jembatan. Kanan. 50 meter ke kiri. Es kecil. 100 meter, jalan pasir, awas. Es kecil lagi, kanan. Awas, jembatan. Kanan. Jalan pasir. Kiri, kiri, kiri. 90 derajat ke kanan. Awas, es kecil lagi. Kiri, kiri, kiri. Ke kanan, ke kanan. Ya. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.